Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Aura Octavia dari kelas 444D01 dengan nomor induk mahasiswa 442111262. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan mengenai masalah krisis yang pernah dialami oleh maskapai AirAsia. Seperti yang kita ketahui, AirAsia merupakan salah satu maskapai pesawat terbang di Indonesia. Untuk suatu perusahaan maskapai pesawat, krisis yang umumnya muncul adalah mengenai pelayanan prima, atau bahkan yang paling mengerikan adalah terjadinya kecelakaan pesawat terbang. Di sini saya akan coba membahas mengenai krisis maskapai AirAsia karena akibat adanya kecelakaan hilangnya pesawat AirAsia QZ8501 rute Surabaya Singapura pada tahun 2014. Selanjutnya dimasukkan ke dalam tahapan krisis. Yang pertama adalah tahapan prodromal atau warning stage, biasa disebut pre-krisis, yang memberi tanda bahaya. Tahap ini merupakan bagian dari turning point yang apabila pihak manajer gagal mengartikan sinyal yang muncul, maka dapat bergeser ke tahapan yang selanjutnya. Krisis hilangnya pesawat AirAsia ini termasuk ke dalam bentuk tahapan prodromal yang sangat jelas sekali, karena itu merupakan kasus yang besar di mana dengan terjadinya kecelakaan pesawat tersebut memakan banyak korban jiwa. Dengan kasus yang besar tersebut, maka tentu saja menimbulkan tanda-tanda krisis yang besar yang akan muncul yang dapat menyerang pihak perusahaan maskapai. Maka dari itu diperlukannya kesiapan daripada pihak manajemen perusahaan untuk dapat mengkomunikasikan hal tersebut. Selanjutnya adalah tahapan akut, yaitu the point of no return. Muncul dan menyebarnya banyak isu pemberitaan. Krisis ini merupakan kasus yang besar, tentu saja reaksi yang berdatangan pun besar juga. Bisa diambil contoh pada saat krisis tersebut terjadi, Menteri Perhubungan marah kepada pihak Direktur PT Indonesia AirAsia karena merasakan adanya kejanggalan dalam masalah cuaca di prosedur penerbangan pesawat AirAsia tersebut. Ia mempersoalkan bahwa sikap maskapai AirAsia tidak melakukan briefing langsung kepada pilot perihal informasi cuaca penerbangan. Selanjutnya masuk ke dalam tahap kronis yang disebut dengan the clean up phase atau tahap recovery atau self-analysis. Dengan bantuan dari krisis manajer yang handal, perusahaan akan memasuki tahap yang lebih baik lagi. Dalam kasus ini, Tony Fernandes selaku CEO of AirAsia Group yang langsung turun tangan. Dia sangat responsif di media sosialnya, yaitu Twitter, untuk menunjukkan rasa simpati dan langsung hadir juga ke bandara. Hal tersebut baik untuk dilakukan tentunya untuk kepada para korban, serta untuk menjaga kepotensialan para pelanggan untuk tetap percaya kepada reputasi dari maskapai AirAsia. Dia datang untuk head-to-head menghadapi ketika saat Menteri Perhubungan merasa marah. Di luar itu, dia juga bermaksud untuk menjaga kesulitan para karyawan untuk bertanggung jawab hadir dan menghadapi krisis yang sedang terjadi. Tidak malah menghindar karena takut akan kekesalan dan kemarahan oleh para khalayak ramai. Selanjutnya adalah tahap resolusi, yaitu tahap penyembuhan, pemulihan kembali. Dalam krisis manajemen perusahaan maskapai AirAsia, yang menjadi tahap resolusi adalah seperti pada umumnya ada krisis pada suatu perusahaan, apalagi krisis yang besar, maka akan lebih banyak diterpa pemberitaan yang negatif di media massa yang mungkin belum tentu benar adanya. Dalam hal ini, sebagai tahap penyelesaian krisis tersebut adalah dengan adanya permintaan maaf dan penyiaran press release oleh pihak maskapai AirAsia dalam maksud strategi perbaikan citra perusahaan sebagai upaya menghadapi dan mengatasi pemberitaan yang negatif dan simpang siur di luar sana, serta mengalihkan perhatian publik dari hal-hal yang merugikan pihak organisasi. Dalam krisis manajemen maskapai AirAsia ini, maka dapat saya tarik kesimpulan bahwa pihak manajemen maskapai AirAsia cukup responsif dalam menangani krisis ini, yaitu adanya set prioritas dalam penanganan suatu krisis. Kira-kira mana dahulu yang perlu ditangani? Kita ketahui bahwa pentingnya untuk meredam pemberitaan yang beredar terlebih dahulu di media sosial. Maka CEO AirAsia pun cukup aktif melalui akun media sosialnya, yaitu Twitternya, untuk dapat berkomunikasi dan berempati kepada publik untuk memelihara hubungan yang baik dengan publik dalam strategi menanggapi krisis tersebut. Selain itu juga, mengingat prioritas utama adalah para korban dan keluarga korban, maka Tony Fernandes ikut turun tangan langsung datang ke bandara untuk menghadapi krisis ini.
dimana itu merupakan salah satu dasar kepemimpinan yang tidak menghindari pada saat krisis mulai terjadi dan mampu merespons dan mengatasi krisis dengan baik, serta atas krisis tersebut dapat membuat pihak manajemen perusahaan maskapai dapat benahi diri, belajar atas masalah yang dihadapi, dan sehingga berpeluang untuk dapat berkembang lebih baik dan mengembalikan kepercayaan publik seperti sedia kala. Sekian penjelasan mengenai krisis oleh saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.